أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah fi Tawdih Al-Mabadil Mufidah, yaitu kitab seputar mustalah hadis, pembagian hadis secara global dan juga secara terperinci yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Kata beliau, Al-hadithul mardud. Sekarang pembagian berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, al-hadithul mardud itu ya, hadis yang ditolak. Yang sebelumnya al-hadits al-maqbul, hadis yang diterima, sudah kita lewati, imma sahih imma hasan. Imma sahih li dzatih atau sahih li ghairih, hasan li dzatih atau hasan li ghairih. Sekarang al-hadits al-mardud, hadis yang ditolak, yang tidak diterima. Kata beliau, ta'rifuhu, definisinya adalah al-haditsul mardud. Hadis mardud itu keliru itu ya, yang benar al-haditsu tanpa tanwin. Di situ istima' bainal al wa tanwin la yajuz. Paham ya? Nah, mungkin salah ketik atau mungkin salah cetak itu memungkinkan. Nah, barakallahu fikum, karena beliau sendiri Syekh Abdullah Riyani itu kalau antum dengar ketika beliau muhadarah atau ketika beliau menyampaikan tausiah itu, beliau Masya Allah sangat fasih sekali ucapannya itu. Jadi seringnya itu beliau mengucapkannya itu dikasih harokat semuanya. Innal hamdalillahi. Paham ya? Maksudnya itu menunjukkan bahwasanya ini tidak kesengajaan dari beliau, mungkin dari salah cetak atau salah ketiknya. Naam. Jadi yang tepat al-haditsu. Al-haditsul mardudu, hadis yang ditolak, yang tidak diterima, huwal ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bih. Yaitu suatu hadis yang apa? Yang kebenaran atau jujurnya orang yang mengkabarkan tersebut tidak kuat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah barakallahu fikum, yang mengkabarkan hadis tersebut itu kejujurannya tidak dikatakan kuat karena memungkinkan masih mungkin dia berdusta atau mungkin bohong atau yang semisalnya. Nah, kita lihat sini, walam yaghlib 'ala dhanni subutu khabarih, dan dugaan kuatnya itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak apa? Tidak sabit, tidak datang kabarnya. Maksudnya hadisnya itu tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu dikatakan hadis al-mardud. Jadi hadis yang tertolak, hadis yang tidak diterima. Naam. Kenapa kok naam dugaan kuatnya itu apa? Hadis tersebut tidak diterima atau tidak datang? Li faqdi syartin aw aktsar min syurutil qabul ini. Karena hilangnya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Sudah kita lewati kemarin ya, syarat-syaratnya diterimanya suatu hadis ya, kembali ke syarat hadis sahihan itu. Naam. Nah, sekarang kata beliau di sini, hadis mardud itu hadis yang apa? Hadis yang kejujuran orang yang mengkabarkan itu enggak kuat. Kemungkinan besar bohong itu loh, paham ya? Bisa bohong, bisa dusta, bisa lemah hadisnya itu. Naam. Kemudian juga apa? Walam yaghlib 'ala dzann, dan dugaan kuatnya itu, nah barakallahu fikum, itu hadis atau khabar tersebut tidak datang. Kalau yang sebelumnya kemarin kan dugaan kuatnya datang hadisnya, warid dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa kok dugaan kuatnya itu tidak datang hadisnya, tidak sahih hadisnya atau kabarnya dari Rasulullah SAW? Li faqdi syartin aw aktsar min syurutil qabul, dikarenakan hilangnya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat apa? Diterimanya hadis. Di dalam kurung itu lebih simpel lagi. Apa sih hadis mardud itu? Kata beliau, lam tatawaffar fihi syurutus sahih walal hasan. Masyaallah ini. Ya masuknya dalam hadis dhaif itu ya. Artinya apa? Hadis yang ditolak itu adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat sahih dan tidak terpenuhi syarat-syarat hasan. Dah itu aja. Itu paling mudah dihafal. Jadi kalau ditanya, apa sih hadis mardud itu? Nah, hadis mardud itu adalah hadis yang apa? Lam tatawaffar fihi syurutus sahih walal hasan. Hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat sahih dan juga tidak terpenuhi syarat-syarat hasan. Paham belum? Kan ma'ruf kan syarat-syaratnya kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya hadisnya dhaif karena enggak mungkin ada hadis dhaif itu ada syarat-syarat hasan atau syarat-syarat sahih. Naam.
Hukumnya bagaimana? Hadis mardud ini la yuqbal, tidak diterima. Fala ya'mal bi muqtadah, maka yang ditunjukkan oleh hadis tersebut tidak boleh diamalkan. Wala yuhtajju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Ini hadis yang dikenal hadis mardud, hadis yang ditolak, hadis yang diterima. Asbabur raddi, sebab ditolaknya kenapa? Ini perlu kita perhatikan, sebabnya kenapa kok ditolak? Yarji'u sababur raddil hadis ila ahadi amrayn ra'isiyain. Kata beliau, sebab ditolaknya hadis itu kembali kepada salah satu dua perkara yang inti dan na'am barakallahu fikum pondasi. Paham ya? Kembali ke salah satu dua perkara yang inti yang dia itu dikatakan pondasi. Apa itu? Pertama, as-saqtu fis sanad. Sanadnya ada apa? Ada yang gugur, ada yang enggak disebutkan. Paham ya? Ini nanti masuk dalam munqati' atau mu'dhal, ya enggak? Nah, gugurnya kita lihat. Terputusnya sanadnya, gugurnya dilihat. Kalau beruntun, mu'dhal. Kalau selang-seling, munqati' kan itu. Yang kedua, at-ta'nu fir rawi. Yang kedua, celaan terhadap perawi tersebut. Celaan itu maksudnya bagaimana? Mungkin perawinya kadzdzab, dhaifun jiddan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, masturul hal atau majhulul ain. Paham ya? Intinya, nah barakallahu fikum celaan-celaan terhadap perawi tersebut yang bisa merusak. Yang bisa merusak keadaan perawi. Nah, itu penting ya. Jadi dua perkara ini. Seringnya kalau antum jumpai kok hadis dhaif. Kenapa hadisnya dhaif? Mungkin perawinya dhaif, ya enggak? Atau perawinya kadzdzab, ya enggak? Atau perawinya sahih, thiqah semuanya, cuman dalam sanadnya ada apa? Ada yang namanya inqita', terputus sanadnya. Terputus sanadnya ini ada dua kemungkinan, imam munqati', imam apa? Mu'dhal. Kalau mu'dhal itu terputus sanadnya secara beruntun. Paham ya? Beruntun. Tapi kalau secara selang-seling namanya munqati'. Nah, kita lihat. Al-haditsul mardud, hadis yang ditolak atau yang tidak terima. Sebabnya ada dua itu dalam bagian skema itu. Bisa babit saqat, yang kedua bisa betaan. Sebab pertama karena sakot, gugurnya sanad, hilangnya sanad. Sanadnya itu enggak disebutkan itu loh ya. Kami terputusnya sanad itu terjemahan bebasnya. Ayo, terputusnya sanad. Yang namanya sanad terputus otomatis kan ada yang dibuang. Ada yang gugur di situ. Ada yang enggak disebutkan itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, bisa betaan karena sebabnya celaan, kritikan, jarah yang mengena pada perawi tersebut. Paham maksudnya? Ayo, jadi kalau antum jumpai hadis dhaif, pasti perawinya enggak selamat dari apa? Kritikan. Enggak selamat dari celaan. Celaan dalam artian apa? Barakallahu fikum, keadaan dia yang tercela. Ya mungkin karena dia kadzdzab, paham ya? Dajjal, paham ya? Nah, dajjal itu kadzdzab juga artinya. Kemudian munkarul hadis, paham ya? Dhaifun fil hadis, itu juga pengaruh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Awalan as-saqtu fis sanad. Yang pertama, adanya keterputusan dalam sanad. Sakot ini maksudnya aslinya itu hilang atau jatuh itu ya. Cuma diartikan apa? Terputusnya, adanya keterputusan dalam sanad itu aja. Ta'rifu definisinya. Nah, ini definisinya. Inqita'ul silsilatil isnad bisuquti rawin aw aksar. Terputusnya rangkaian rantai sanad dengan gugurnya atau hilangnya satu orang perawi atau lebih. Paham ya? Ini namanya as-saqtu fis sanad. Sakot dalam sanad itu maksudnya bagaimana? Inqita'u silsilatil isnad, terputusnya rangkaian rantai sanad dengan apa? Dengan gugurnya hilangnya satu perawi atau lebih. Paham ya? Kalau gugurnya hilangnya itu beruntun namanya mu'dhal. Kalau hilangnya gugurnya itu selang-seling namanya apa? Munqati'. Itu aja udah. Nah, kita lihat sebabnya amdan min ba'dir ruwat. Bisa jadi karena kesengajaan dari sebagian perawi. Sengaja dihilangkan, sengaja enggak disebutkan karena mungkin tadlis, ya enggak? Dia mudallis sehingga terkadang ada yang dibuang situ. Aw an ghairi amdin atau tanpa kesengajaan. Sawa'un kana saqtu min awalis sanad, ini penting ini. Baik sakotnya, gugurnya, dihilangkannya sebagian perawi tadi itu, paham ya? Terputusnya mata rantai sanad tadi itu, imma terjadi di awal sanad, au min akhirih atau di akhir sanad, au min asna'ihi atau di pertengahan sanad. Paham belum? Jadi keterputusan sanad ini, gugurnya perawi, dihilangkannya perawi, enggak disebutkan para perawinya tadi itu, imma di awal sanad, imma di pertengahan sanad, imma di akhir sanad. Nah, nanti akan sebutkan.
Kalau di awal sanad langsung seperti hadis yang sering lihat seperti misalkan taruhlah hadis-hadis apa? Bulughul Maram atau hadis Umdatul Ahkam, itu kan mu'alifnya langsung an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya enggak? Padahal sanadnya ada enggak aslinya? Ada, tapi sengaja langsung disebutkan an Abi Hurairah, namanya mu'allaq namanya. Mu'allaq itu ada yang sahih, ada yang dhaif nanti. Nah, karena apa? Karena langsung antara Ibnu Qudamah rahimahullah taala dengan Abi Hurairah jauh enggak jaraknya? Jauh. Seharusnya melalui haddatsana fulan, haddatsana alan, tapi digugurkan semuanya. Langsung an Abi Hurairah. Paham ya? Jadi sekarang banyak kitab-kitab kumpulan hadis seringnya mu'allaq. Mu'allaq itu langsung ke sahabat dalam keadaan dia seharusnya melalui jalur-jalur itu ya. Imam Bukhari juga sering menukilkan dalam Sahih Bukhari walaupun sebagian ada sanadnya, tapi beliau kadang menukilkan dengan lafaz langsung an Abi Hurairah atau an fulan. Paham ya? Atau qala Rasulullah SAW, itu juga mu'allaq. Cuman beliau terang-terangan di tempat yang lain dengan mausul bersambung sanadnya. Nah, itu nanti penting. Jadi mu'allaq itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kita lihat. Kata beliau, sawa'un kana suqutan dhahiran aw khafiyan. Baik, barakallahu fikum, dihilangkannya perawi yang mengakibatkan apa? Terputusnya sanad tadi itu dhahir nampak ataupun khafiyan atau tersembunyi, enggak nampak. Kita lihat nanti. Nah, jenis-jenisnya akan semakin jelas. Paham maksudnya ini, insyaallah paham ya? Masih sakot dalam sanad itu mengalami apa? Keguguran dalam sanad itu, hilangnya sebagian perawi akhirnya mengakibatkan apa? Terputusnya mata rantai sanad tadi itu. Seharusnya haddatsana A, haddatsana B, haddatsana C. Tiba-tiba haddatsana A, qala haddatsana C. B kan terputus itu loh. Nah, karena gugurnya hilangnya apa? Perawi tadi itu mengakibatkan terputusnya sanad tadi. Nah, ini ima kesengajaan di seorang perawi juga, sengaja karena mungkin melihat, wah ini enggak layak ini soalnya dia muridku sendiri. Enggak mungkin ana meriwayatkan dari muridku. Gengsi misalkan, akhirnya nama muridnya dihilangkan. Akhirnya terputus kan sanadnya. Seperti itu. Nah, kita lihat anwa'uh jenisnya. Saktun wadihun, yaitu sakot yang sifatnya wadih jelas sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jelas sekali. Jadi hilangnya sanad, paham ya? Itu jelas sekali. Hilangnya perawi itu jelas sekali. Yudrak bi adami talaqi bainar rawi wa man rawa anhu. Diketahui dengan apa? Tidak adanya bertemu, enggak pernah berjumpa, enggak pernah bertemu antara perawi dan orang yang meriwayatkan darinya. Jelas terputus enggak? Nah, contohnya sekarang ana nukilkan qala Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala, ana enggak pernah jumpa Syekh Muqbil ya, dan enggak pernah melalui jalurnya orang-orang setelahnya misalkan. Ana langsung qala Syekh Muqbil. Kira-kira sanadnya terputus enggak kira-kira? Terputus. Karena ana pribadi misalkan enggak bertemu Syekh Muqbil dan enggak pernah berjumpa Syekh Muqbil. Berbeda kalau dikasih apa kemarin? Takyid. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i wa ta'ala fi syarihih. Berkata Syekh Muqbil dalam kasetnya, itu enggak masalah. Karena kami enggak ngambil langsung dari beliau tapi melalui kasetnya. Itu benar. Malah lebih bagus seperti itu karena orang jelas. Tapi kalau langsung mengatakan qala Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, apa yang didengar oleh orang gambarannya? Mendengar langsung dari Syekh Muqbil. Paham belum? Itu penting sekali itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita mendengar langsung enggak masalah, tapi kalau melalui kaset sebutkan. Paham ya? Sebutkan. Nah, biar orang itu paham bahwasanya dia itu enggak bertemu. Kita lihat. Wa yaqa'u fi arba'ati anwa', dan ini terjadi pada 4 macam. Terjadi keterputusan sanad ini, enggak disebutkan para perawinya ini, terjadi pada 4 macam. Pertama, fil haditsil mu'allaq. Pada hadis yang apa? Mu'allaq. Antum jumpai hadis mu'allaq seringnya apa? Syaratnya enggak utuh. Syaratnya tidak utuh. Sebagian dibuang. Ya mungkin untuk fungsinya untuk meringkas. Paham ya? Fungsinya apa? Meringkas atau yang semisalnya, walaupun lebih baiknya kalau barakallahu fikum di mausul, disambung sekalian. Nah, yang kedua mursal. Mursal juga sama. Karena kalau mursal ini kan orang curiga, ini siapa yang digugurkan, ini sama-sama tabi'in atau dia itu sahabat itu loh ya. Nah, ya kan? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Ya enggak? Jadi kalau mursal itu sahabatnya digugurkan itu loh, enggak disebut nama sahabatnya. Nah, orang kan curiga. Ini sebenarnya yang digugurkan sahabat atau tabi'in. Nah, ihtimalnya di situ itu loh, mursal. Nah, wal mu'dal, yang ketiga mu'dal ma'ruf. Mu'dal itu terputusnya sanad secara apa? Beruntun. Wal munqati' ma'ruf juga, terputusnya sanad secara selang-seling tidak beruntun.
Paham soal ini? Ini semuanya masuk dalam kategori apa? Na'am saktun wadihun. Maksudnya sanadnya itu terputus tapi keterputusan sangat nampak dan jelas. Tandanya apa tadi tandanya? Diketahuinya seorang perawi tidak pernah jumpa dengan orang yang meriwayatkan darinya. Maksudnya menunjukkan bahwasanya terputus sanadnya. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua, saktun khafiyun. Yang kedua inilah yang kita tidak memilikinya karena ini khusus orang-orang yang hudzaq, para cendekiawan. Kita lihat. Saktun khafiyun la yudrikuhu illa al-a'immatul hudzaq. Masyaallah. Ya, ini tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali apa? Para a'immah, para imam hudzaq, para imam yang mereka itu cendekiawan, pakar dalam ilmu bidang hadis. Namanya hudzaq itu orang-orang yang cerdas, yang pakar, para cendekiawannya, para pakar dalam ilmu hadis. Paham ya? Itu bisa. Kalau kita kan mungkin cuman taunya sudah jadi gitu. Melihat silsilah sahihah atau sahih musnad misalkan. Tapi kalau ini enggak, ini neliti orangnya. Al-muttali'una 'ala turuqil hadis wal 'ilal ini, yaitu para cendekiawan, para pakar dalam ilmu hadis yang mereka muttali'un, yang mereka muthala'ah, membahas, mengecek, meneliti jalan-jalan hadis dan juga ilal, penyakit-penyakitnya. Ini kan butuh waktu, oleh ini enggak sembarangan kan? Kalau kita mungkin waktunya enggak ada atau kita belum punya pengalaman sehingga kita tahunya sudah jadi gitu. Hadisnya sahih di mana? Silsilah sahihah. Biasanya gitu kan? Hadisnya sahih di mana? Di kitab Sahih Musnad. Selesai. Tapi kalau orang ini enggak, ini para imam ini mereka mengecek, meneliti, punya keahlian dan mereka digelarin pakar tadi, pakar dalam ilmu hadis. Sehingga meneliti, mengecek jalur hadisnya, mengetahui apa penyakit-penyakitnya, dan disitulah dia menghukumi. Paham ya? Ini namanya saktun khafiyun. Kita enggak tahu tapi mereka tahu gitu loh. Nah, masyaallah. Anwa'us saqat fil hafz sanad sekarang. Jenis-jenis barakallahu fikum keterputusan sanad itu. Pertama, saktun zahirun, yaitu terputusnya sanad tapi nampak dan jelas. Yang kedua, saktun khafiyun, keterputusan sanad tapi sifatnya tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang pakar dalam hadis tadi itu. Yang saktun zahir yang nampak jelas, terputusnya sanad nampak jelas, mu'allaq pertama. Kedua mursal, ketiga mu'dal, keempat munqati'. Paham ya? Kalau saktun khafi kal mudallis. Paham ya? Nah, jadi terputusnya sanad ini yang tidak nampak atau secara tersembunyi atau secara apa? Tersembunyi seperti apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti akal mudallas, seperti hadis yang sanadnya itu apa? Ditadlis. Paham ya? Seperti hadis yang sanad tadlis. Itu kan orang enggak tahu. Yang tahu orang-orang yang pakar aja. Ya enggak? Karena antara barakallahu fikum contohnya ada A, B, C, Muhammad, Mahmud, Ali. Muhammad, Mahmud, Ali. Antara Muhammad sampai ke Ali itu harus lewat Mahmud. Paham ya? Ini yang tahu orang-orang yang tahu aja nih ya. Langsung Muhammad dan qala haddatsana Ali. Apa yang terpandang orang bayangannya? Muhammad ketemu langsung dengan Ali. Padahal melalui jalurnya siapa seharusnya? Mahmud. Nah, Mahmud sama dia ditadlis. Enggak disebutkan karena Muhammad gengsi dengan Mahmud. Muhammad ini gurunya, Mahmud muridnya itu loh. Karena gengsi dengan muridnya, wahana enggak enak lah masuk anak ngambilin murid anak misalkan. Mahmud digugurkan, disakotkan di situ, paham ya? Akhirnya apa langsung Muhammad menghaddatsana Ali. Nah, ini namanya tadlis. Ini juga masuk apa terputus sanadnya. Paham ya? Terputus sanadnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan berikutnya biar tambah jelas. As-saktu al-wadih. Sakot yang sifatnya wadih, jelas, gamblang. Pertama, al-haditsul mu'allaq. Ini diperkenalkan lagi, hadis mu'allaq sudah kita lewati sebenarnya dalam apa? Baiquniyah, kemudian setelahnya. Nah, sekarang diulang lagi nih. Al-haditsul mu'allaq, ta'rifuhu, definisinya. Al-mu'allaqul lughatan ismu maf'ulin min 'allaqa asy-syai' bi-syai'. Masyaallah. Mu'allaq itu isim maf'ul secara bahasa. Dari kata apa? 'Allaqa asy-syai' bi-syai'. Seseorang itu menggantungkan sesuatu di tempat sesuatu atau di sesuatu. Namanya, yang namanya menggantungkan itu ada enggak sesuatu yang digantungkan? Ada. Tempat yang untuk menggantungkan ada enggak kira-kira? Ada kan itu. Itu namanya apa namanya? Secara bahasa mu'allaq itu sesuatu yang digantungkan. Biasanya kalau menggantungkan itu bagaimana Husain? Di bawah atau di atas? Di atas. Kita lihat. Nah, idza natahu wa rabatahu bihi. Apabila dia menggantungkan dan mengikatnya dengannya. Jadi digantungkan dia ditempelkan. Digantungkan, ditempelkan, diikat di atas. Itu masuk secara bahasa seperti itu. Faja'alahu mu'allaqan, akhirnya dia menjadikan sesuatu tersebut digantungkan. Summiya bidzalik, kenapa kok dinamakan
mu'allaq hadis tersebut litisanihi minal jihatil ulya ghaliban. Karena apa? Karena bersambungnya dari sisi yang tinggi, kebanyakan seperti itu. Sekarang hadis-hadis yang mu'allaq yang antum jumpai dalam Bulughul Maram atau dalam Umdatul Ahkam, kalau dicek lagi, diteliti lagi, ada enggak syaratnya? Syaratnya ada, dan bersambung dengan apa? Yang paling tinggi nanti. Paham belum? Langsung digantungkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, langsung tinggi itu kan? Padahal melalui jalur sebelumnya ada gitu loh. Itu namanya mu'allaq. Hadisnya seakan-akan langsung digantungkan yang tinggi langsung itu loh. Padahal melalui jalur-jalur tadi aslinya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an alan, an Abi Hurairah. Nah, fulan sama alan ini digugurkan gitu loh. Langsung naik ke tinggi, langsung dicentelkan ke, langsung digantungkan ke Abi Hurairah. Paham belum? Langsung yang tinggi kan berarti langsung sahabat. Tabi'in gugurkan. Asba'ut tabi'in gugur. Paham belum? Paham insyaallah? Ini asal usul penamaan mu'allaq seperti itu. Wa qita'ihi minal jihadid dunya. Ini. Nah, barakallahu fikum, dan terputusnya dari sisi yang di bawahnya. Paham ya? Nah, buktinya apa? Tabi'in enggak disebutkan. Asba'ut tabi'in enggak disebutkan, langsung sahabat. Seakan-akan tinggi naik gitu ya. Contohnya Abu Hurairah. Afan ya, contohnya Al-Imam Al-Bukhari ketika dalam Sahih Bukhari menyebutkan, nah, di dalam bab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung tinggi enggak? Dari Imam Bukhari sampai ke Abu Hurairah ada jalurnya enggak aslinya? Ada fulan, ada alan. Nah, ini kenapa enggak disebutkan seperti ini? Namanya mu'allaq namanya. Langsung menggantungkan ke yang tinggi. Yang sisi bawah digugurkan. Yang seperti ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Paham ya? Bagaimana cara mengeceknya? Mengecek di jalur yang lain. Ternyata jalur yang lain bersambung, ada sanadnya. Nah, itu nanti nampak itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Dan seringnya mu'allaqnya Bukhari itu jelas sahih karena beliau menyebut tempat yang lain bersambung. Paham maksudnya? Nah, kita lihat lagi. Fasaraka syai'al mu'allaq bis-saqfi wa nahwi. Maka menjadilah hadis tersebut seperti sesuatu yang digantungkan di atap dan yang semisalnya. Kalau antum menggantung sesuatu di atap tinggi enggak kira-kira? Tinggi, padahal sebelum sampai ke atap melalui jalur enggak? Apa jalurnya? Ya mungkin tangga, mungkin sesuatu yang alat-alat bisa sampai ke atasan itu. Nah, ini namanya mu'allaq seperti ini. Ada gambaran belum Ibrahim? Ayo, na'am, seperti itu. Soal mudah. Terus secara bahasa dan secara penerapan hadis pun juga jelas. Nah, secara istilah sekarang biar tambah jelas lagi. Wastilahan, secara istilah ilmu hadis, huwa ma hudifa min awal sanadihi rawin aw aktsar ala tawari, masyaallah. Walau ila akhir sanad, masyaallah. Hadis mu'allaq secara istilah adalah hadis yang apa? Yang dibuang, digugurkan, dihilangkan mulai dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih. Paham ya? Yang dibuang, yang digugurkan itu seorang perawi atau lebih ala tawali, secara beruntun. Paham ya? Secara beruntun, digugurkan. Enggak ada, enggak disebutkan. Imam Bukhari langsung mengatakan dalam bab ini an Abi Hurairah. Antara Imam Bukhari sampai ke Abu Hurairah melalui jalur enggak seharusnya? Melalui jalur. Nah, pengguguran seperti itu namakan nama mu'allaq. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Walau ila akhir sanad, walaupun sampai akhir sanad hilang semuanya. Fasaqtu min awal sanad. Maka na barakallahu fikum, ya, yang dikatakan gugur atau inqita' terputus tersebut mulai dari awal sanad. Ini maksudnya apa? Maksudnya seringnya seperti itu. Dari awal sanad sudah enggak ada lagi. Nah, seringnya langsung disebutkan sahabatnya atau seorang perawi yang mendekati sahabat. Jadi ada yang digugurkan. Hukumnya bagaimana? Hukmuhu mardudun, ditolak. Tapi kapan sampai kapan? Hatta yatimmal wuquf ala sanadihi wan nadhar fi. Hukum asal mu'allaq itu ditolak sampai sempurna. Nah, barakallahu fikum, memperhatikan terhadap sanad tersebut dan juga mengecek ulang. Paham belum? Diperhatikan, dicek ulang. Dicek ulang bagaimana? Bersambung enggak ini dalam barakallahu fikum periwayatan yang lain. Kan jalur kan banyak sekali jalur hadis itu kan, enggak hanya satu aja kan? Nah, jadi hukum asalnya mardud, ditolak mu'allaq itu. Sampai yatimul wuquf ala sanadih, sampai benar-benar sempurna mengecek sanadnya wan nadhar fi, dan meneliti sanadnya. Paham? Teliti, dicek lagi. Wa innama dzukira fi qismil mardud. Kenapa sih kok hadis mu'allaq ini disebutkan dalam pembagian mardud, hadis yang tolak? Lil jahli bihalil mahdhuf. Karena tidak taunya keadaan perawi yang dibuang tersebut. Paham belum? Keadaan perawi yang dibuang itu kan kita enggak tahu gitu loh. Mahum soalan ya. Nah, barakallahu fiikum, kita enggak tahu keadaannya, sehingga apa? Karena enggak tahu keadaan tersebut, dimasukkan pembagian apa?
pembagian barakallahu fikum mu'allaq ini pada pembagian hadis yang apa? Mardud ditolak. Wa illa kalau sanadnya diteliti, dicek sempurna penelitiannya dan ternyata bersambung mausul, maka sahih. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya misalnya contohnya mu'allaqatul Imam Al-Bukhari, ya kan? Hadis-hadis yang ditaklik oleh Imam Al-Bukhari fi sahih, dalam sahihnya. Wa minha, ini perhatikan, di antaranya qauluhu fi babi imatatil adza. Di antaranya ucapan Imam Bukhari dalam bab imatatil adza. Bab seputar apa? Menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Wa qala Hammam, lihat ini. Wa qala Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung apa? Qala Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jarak antara Imam Bukhari dan Hammam itu ada jalurnya sebenarnya. Paham belum? Barakallahu fikum. Atau dari Hammam ke mana, ke Abu Hurairah itu ada jalurnya yang dibuang, sehingga apa? Nampaknya langsung tinggi gitu. Kita lihat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumitul adza 'anit tariq shadaqah. Menghilangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk shadaqah. Ini hadisnya mu'allaq. Wal hadits akhrajal Bukhari mausulan fi mawdin akhar. Ini pentingnya ini. Walaupun di tempat ini mu'allaq, tapi wal hadits akhrajal Bukhari mausulan fi mawdin akhar. Ternyata hadisnya dikeluarkan juga Imam Bukhari di tempat yang lain dalam keadaan bersambung sanadnya. Nah, inilah yang jadi tolak ukur. Oh, berarti hadisnya sahih, mu'allaqnya sahih karena bersambung di tempat yang lain. Paham maksudnya ya? Kata beliau sini barakallahu fikum, wa akhrajahu Muslim aidan mausulan, dan Imam Muslim juga mengeluarkan dalam keadaan mausul, bersambung sanadnya. Fa huwa fi dzakal mawdi' mu'allaqun sahih. Maka hadis tersebut pada tempat tersebut adalah apa? Mu'allaq yang sahih. Paham belum? Jadi mu'allaq itu bisa sahih, bisa tidak. Sampai kapan? Sampai kita sempurna meneliti dan mengecek kembali. Ada enggak jalur yang lain yang bersambung sanadnya gitu loh. Paham maksudnya? Jadi antum jangan langsung, wah ini hadisnya mu'allaq ini, dhaif. Tidak. Kalau antum mau ngecek langsung, lihat ke kitab aslinya. Kalau dalam Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin itu kan hadisnya mu'allaq, ya enggak? Maksudnya mu'allif langsung nyebutkan an Abi Hurairah. Paham belum? Nah, kita enggak bisa mengatakan ini hadis dhaif, tidak bisa. Ngecek dulu. Karena ngecek aslinya rawahu Abu Dawud. Nah, antum ngecek Sunan Abu Dawud. Ngecek kitab Sunan Abi Dawud, lihat sanadnya, haddatsana fulan, haddatsana alan. Paham maksudnya? Dengan itu nanti akan nampak itu loh, perawi-perawinya bagaimana keadaannya, siqah atau dhaif atau munkarul hadis atau kadzdzab. Paham maksudnya ya? Na'am. Ikhwan fi din azza wa jalla, berikutnya kata beliau, kita ambil satu lagi ya, biar enggak terlalu berat. Sebenarnya mudah ini teman-teman. Mungkin berat bagi yang keberatan, tapi mudah sebenarnya. Kita lihat di sini. Al-haditsul mursal, yang kedua hadis mursal. Nah, mu'allaq sudah jelas ya. Mursal sekarang. Kalau menurut definisi yang sudah kita lewati dalam matan Baiquniyah apa mursal? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Kan itu. Mursal itu adalah yang sahabatnya digugurkan, enggak disebutkan nama sahabatnya. Paham belum? Ada tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursal enggak? Mursal. Nah, mursal ini termasuk munqati' enggak? Termasuk terputus enggak sanadnya, Fajri? Ayo na'am jelas. Karena orang bertanya-tanya, siapa yang digugurkan antara tabi'in antara tabi'in dengan Rasulullah ini? Di pertengahan siapa yang digugurkan? Apakah sama-sama tabi'in atau sahabat itu loh? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan. Adapun kalau enggak diketahui nama sahabatnya enggak masalah. Yang penting ada jalur yang disebutkan sehingga nampak siapa yang digugurkan sebenarnya. Siapa yang digugurkan? Na'am. Kita lihat. Ta'rifuhu definisinya. Mursal definisinya adalah al-mursalu lughatan, mursal secara bahasa adalah ismu maf'ulin min arsala. Ism maf'ul dari kata arsala bermakna atlaqa, membiarkan, melepaskan. Secara bahasa seperti itu. Paham ya? Membiarkan, nah barakallahu sanad tersebut apa? Enggak bersambung, biarkan itu. Faka'annal mursil atlaqa al-isnad. Seakan-akan orang yang membikin irsal ini membiarkan, melepaskan sanadnya. Walam yuqayyidhu birawin ma'ruf, dan tidak mengikat dengan perawi yang dikenal. Jadi dibiarkan gitu, seakan-akan apa? Enggak disambung gitu loh. Naam. Itu secara bahasa ya. Wastilahan, secara istilah, huwa ma adhafahu tabi'iyyu ila nabi. Selesai. Secara istilah itu adalah apa? Hadis yang disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini antum bedakan dengan mauquf ya. Maqtu' lain lagi ya. Kalau maqtu' itu hadisnya khobarnya itu sampai kepada tabi'in, itu maqtu' namanya. Kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai kepada Rasulullah namanya apa? Marfu'. Kalau ini mursal itu adalah apa? Sahabat sendiri itu langsung menyandarkan. Kalau mursal ini adalah tabi'in itu sendiri langsung menyandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sahabatnya enggak disebutkan. Mahum insyaallah. Isa, mahum? Na'am. Itu namanya mursal. Wa mursalun minhus sahabi saqat wa qul gharibun marawin faqat. Itu sudah antum hafal dan sudah dimutkinkan insyaallah. Na'am. Fasaqtu lima fawqat tabi'in, ya kan? Yang gugur, yang terputus sanadnya itu adalah di atas tabi'in, antara tabi'in sampai ke sahabat itu loh. Terputus itu loh, sahabatnya enggak sebutkan. Langsung tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu musta'an. Hukumnya bagaimana hukumnya? Mardudun, hukumnya mardud, ditolak. Kenapa kok ditolak? Wa dzalika lil jahli bi halir rawi as-saqit. Dikarenakan tidak diketahuinya keadaan perawi yang digugurkan. Paham maksudnya nih? Maksudnya perawi yang digugurkan siapa? Sahabat atau sama-sama tabi'in? Mafhum? Mafhum? Ayo. Nah, barakallahu fikum, sahabat atau tabi'inan itu. Nah, kita lihat lihtimali an yakuna sahabiyan atau tabi'iyan. Ayo ini. Dikarenakan ada kemungkinan yang gugur tersebut yang tidak disebutkan tersebut sahabat atau tabi'in itu loh. Ada kemungkinan sahabat atau tabi'in. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham insyaallah Husain ini? Husain paham insyaallah? Jadi, kenapa kalau ditolak hadis mursal ini? Karena apa? Karena enggak diketahui keadaan perawi yang apa? Yang digugurkan, yang dihilangkan tadi itu. Siapa sih perawi tersebut? Sahabat atau tabi'in? Itu. Nah. Misal contohnya, hadits Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib 'inda Tirmidzi. Contohnya hadis Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib 'inda Tirmidzi wa ghairihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang itu adalah seseorang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadisnya apa? Mursal, tapi kita lihat. Fa Ali bin Husain tabi'iyun lam yudrikin nabi. Ali bin Husain itu tabi'i. Paham ya? Bukan Ali bin Abi Thalib, lain lagi. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabat. Paham ya? Nah, ini barakallahu fikum berarti apa? Berarti cucunya apa? Cucunya Ali bin Abi Thalib, ya enggak? Nah, kalau Husain kan anaknya. Husain anaknya Ali, ya enggak? Nah, Ali ini sama namanya itu loh. Ali bin Husain sama dengan Ali bin Abi Thalib namanya. Tapi Ali bin Husain berarti apanya Ali bin Abi Thalib? Cucunya. Husain apanya? Husain apanya Ali bin Abi Thalib? Anaknya. Nah, jangan sampai keliru ya. Ayo, kata beliau, Ali bin Husain ini tabi'in. Dia tabi'in dia. Lam yudrikin Nabi, dia tidak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini ada ihtimal antara Husain sampai kepada Ali bin Abi Thalib atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, itu siapa yang digugurkan? Paham ya? Apakah tabi'in juga yang semisal dia atau sahabat? Nah, ihtimal itulah yang membuat apa? Membuat dimasukkan dalam pembagian mardud. Perlu dicek lagi. Kalau ternyata yang tidak disebutkan tersebut adalah sahabat, itu masih mending. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena marasil sahabah la tadur. Paham ya? Nah, tapi kalau seandainya yang digugurkan itu tabi'in, nah itu perlu cek lagi siapa sebenarnya. Paham ya? Nah, kemudian jelas terputusan nanti-nantian itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan. Hadis ini hasan, kalau dirasa hasan, dihasankan juga sebagian para ulama. Kesimpulannya barakallahu fikum, hadis yang kita ambil pada pertemuan kali ini adalah hadis al-mu'allaq sama hadis al-mursal. Mu'allaq itu sudah paham soalnya ya. Pada asalnya hadis mu'allaq itu hadis yang ditolak, enggak diterima sampai kita mengecek dan meneliti kembali ada enggak jalur-jalur lain yang mausul bersambung sanadnya. Kalau hadis mursal ini hukum asalnya juga ditolak, paham ya? Nah, kecuali marasilus sahabah, mursalnya para sahabat pun enggak usah nanya sudah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, contohnya Abi Hurairah seharusnya ngambil dari siapa? Ibnu Abbas misalkan, langsung an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Paham ya? Karena apa? Karena marasilus sahabah la tadur.
Kemudian jahalatus sahabah la tadur, itu juga perkara yang sudah waqi'a, perkara yang sudah kita pelajari semuanya. Barakallahu fikum. Untuk yang mu'dhal insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذن الله subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.